Assalamualaikum semuanya, Sugeng Rawuh di channel C Klik Media. Oke teman-teman semua, masih bulan Syawal, berasa banget ya. Kami dari segenap tim C Klik Media mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin nggih. Oke semuanya, kembali lagi dengan saya Kak Rahma. Di video kali ini kita akan bahas dan review satu buku, judulnya Introvert and Extrovert is Fine. Lanjut ya teman-teman, di sini ada Introvert and Extrovert is Fine. Buku ini karya Umar Ubaidillah. Kemudian di bagian sampul juga dikatakan bahwa setiap kepribadian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita baca yuk, apa sih kata pengantar dari buku ini? Oke, ada banyak pakar psikologi yang telah meneliti kepribadian manusia dan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori. Salah satu kategori kepribadian manusia yang paling dikenal ialah introversion dan extroversion. Keduanya merupakan kategori yang paling sering digunakan dalam menilai karakteristik seseorang. Selain itu, kategori ini sering disebut juga dengan introvert dan extrovert. Tahu nggak sih kalian bahwa ternyata jenis kepribadian tidak hanya sebatas introvert dan extrovert. Faktanya, keduanya memiliki tipe kepribadian yang lebih spesifik lagi. Menurut salah satu psikolog, baik tipe kepribadian yang ada dalam introvert maupun extrovert tidak ada yang lebih baik satu dari yang lainnya. Semuanya memiliki kekurangan dan kelemahan masing-masing yang menjadikannya unik. Benarkah? Dapatkan berbagai hal tentang introvert dan extrovert secara lengkap dan menarik dalam buku ini. Selamat membaca. Baik teman-teman semua, itulah kata pengantar yang ada di buku ini. Lanjut aja langsung review bukunya. Mbak, apa yang kamu dapat setelah kamu baca? Saya mengambil 3 poin penting dari buku ini. Baik, sesuai dengan bukunya ya teman-teman, kita tahu nih, oh ini introvert dan extrovert. Pasti sangat berkaitan dengan yang namanya kepribadian. 3 poin yang saya ambil yang pertama adalah, dari buku ini kita jadi tahu apa sih pengertian dari introvert dan extrovert itu sendiri menurut beberapa pencetus atau ahli psikolog. Dan kemudian yang kedua adalah kita jadi mengerti bahwasannya ternyata dari introvert dan extrovert itu sendiri memiliki beberapa klasifikasi. Jadi nggak cuma soal introvert dia pendiam atau extrovert oh dia anaknya periang nih, orangnya suka ngomong. Nggak juga ternyata, masih ada sub-sub atau klasifikasi yang ada di bawahnya. Dan yang ketiga adalah kita jadi mengerti bagaimana caranya untuk menyikapi orang lain. Baik itu pasangan, terus kemudian sahabat, bahkan keluarga. Ternyata di buku ini bisa dibahas sesuai dengan karakter masing-masing. Siapa dari kalian yang mungkin pernah dengar kayak gini? Atau dia tuh orangnya extrovert banget, banyak banget masalah tuh orang. Dan banyak lagi. Oke teman-teman semua, sesuai dengan tadi ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kecil tentang itu yang menurutku juga mungkin teman-teman pasti sudah dengar istilah introvert dan juga extrovert. Nah, kebanyakan ada nih yang sampai nih sebelum aku mau review, ada yang sampai ngomong seperti ini. Kalau orang introvert itu pokoknya penyendiri, dia tuh kalau ngomong susah, mau bersosialisasi susah. Sementara untuk extrovert, aduh kalau dia pasti orangnya banyak masalah, terlalu rame sih jadi orang. Dan banyak lagi. Tapi ternyata teman-teman semua di buku ini semua terjawab bahwasanya ternyata antara introvert dan extrovert nggak melulu tentang itu aja, karena semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, seperti salah satu pencetus dari ilmu psikologi yang pertama kali akhirnya mengelompokkan antara tipikal kepribadian. Siapa itu? Yaitu Carl Gustav Jung. Biasa dikenal juga dengan Carl Jung.
merupakan pencetus tipe kepribadian manusia yang disebut sebagai introversion maupun extroversion. Introvert adalah istilah yang digunakan untuk orang yang memiliki kepribadian introversion, sedangkan extrovert adalah istilah yang digunakan untuk orang yang memiliki kepribadian extroversion. Nah, Carl Jung ini juga merupakan psikolog dan psikiater yang berasal dari Swiss. Ya, itu tadi kilas sedikit ya tentang siapa sih sebetulnya pencetus tokoh yang akhirnya mengelompokkan sebuah karakter. Terus kemudian dari yang tadi tuh udah dikatakan, oh dia mah pasti orangnya pendiam, oh dia mah orangnya rame. Ternyata di antara introversion atau introvert dan extroversion atau extrovert, ini mereka memang mempunyai salah satu karakter yang membuat mereka itu benar-benar berbeda. Contoh, menurut Jung, introversion dan extroversion digunakan untuk menjelaskan karakteristik kepribadian seseorang dalam mengisi energi untuk jiwa dan pikiran mereka. Introvert cenderung mengisi energi mereka dengan menyendiri dan jauh dari keramaian. Introvert justru akan kehilangan atau menggunakan energi tersebut ketika bersosialisasi dengan orang lain, terutama dengan orang banyak atau orang sekaligus. Jadi ya introvert akan merasa kehilangan energi gitu teman-teman, ketika justru dia harus speak up di depan. Sedangkan extrovert memperoleh energi ketika mereka bersosialisasi dengan orang lain. Mereka akan kehilangan energi jika terlalu lama sendiri. Selain itu, dalam menghadapi masalah, introvert lebih berpegang teguh terhadap prinsip dan pemikirannya sendiri. Sementara kalau ekstrovert itu berpegang teguh terhadap realitas dan fakta yang ada. Nah, dari kecenderungan yang sudah dijelaskan tadi teman-teman, pasti ada gambaran deh ya, oh kalau introvert itu karakternya seperti apa, dan kemudian ekstrovert seperti apa. Tapi di buku ini lebih dijelaskan secara spesifik, ternyata introvert masih punya nih klasifikasi atau sifat-sifat yang lain yang sebenarnya enggak kok, yang menyendiri enggak benar-benar dia diem, atau mungkin yang rame enggak selalu dia orangnya periang. Jadi gambarannya intinya teman-teman semua bakal ngerti bahwa manusia itu memang unik. Jadi buku ini menjelaskan seperti itu. Makanya dikatakan bahwa semua kepribadian memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kemudian lanjut yaitu adalah komentar aku tentang buku ini. Baik, yang pertama teman-teman, sesuai seperti biasanya ya, kita bahas dari sampul dulu nih. Kita lihat dari judul introvert dan extrovert. Ya, di sini ada yang tertutup, kemudian ada ekspresi yang dia periang. Ini menggambarkan secara kebanyakan kita mengertinya introvert itu pendiam, kemudian extrovert itu adalah periang. Nah, tulisannya ini font-fontnya santai, terus kemudian juga ada kata di bawahnya yaitu adalah setiap kepribadian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentu ya teman-teman, karena manusia tidak ada yang sempurna. Jadi sesuai dengan dari fontnya ini santai, kemudian kayak buat kita jadi penasaran gitu. Oh, ini karakternya seperti apa sih sebenarnya, kayak gitu. Nah, terus kemudian dari buku ini yang mau aku sampaikan adalah, kalau ada yang tanya, Kak, recommended buat siapa? Buku ini recommended buat usia-usia remaja ke atas ya, usia remaja dewasa. Kenapa? Karena emang pembahasan karakter seperti ini tentu untuk kita yang udah mulai bertanya-tanya bagaimana cara nyikapin orang lain, bagaimana cara kita bersikap, seperti itu. Nah, terus kemudian recommended juga buat anak-anak psikolog nih, anak-anak psikolog, terus kemudian orang-orang kesehatan atau bidang-bidang yang memang membahas tentang karakteristik seseorang dan bagaimana cara kita untuk menyikapi orang lain, ataupun mungkin juga berbagai jenis bisnis dan lain-lain yang berbaur dengan orang banyak seperti itu. Nah, buku ini sangat bermanfaat karena apa? Bisa menjadi referensi kita kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah dituliskan juga beberapa, jadi kelebihan buku ini adalah dituliskan beberapa karakter atau bidang-bidang yang sekiranya sesuai dengan karakter tersebut. Contoh, oh kalau tipikalnya seperti ini, dia cocok menjadi seorang guru semisal. Terus juga ada, oh ini orangnya agak debater nih, dia bisa jadi konselor atau mungkin bisa jadi seorang pendebat dan sebagainya. Nah, terus kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah digambarkan juga bahwa ternyata ada beberapa tokoh-tokoh yang menggambarkan karakter tersebut. Jadi yang seperti saya bilang tadi ya, introvert dan extrovert ternyata ada banyak sekali klasifikasinya. Nah, dan digambarkan juga, disebutkan juga siapa sih tokoh yang memiliki karakter tersebut. Jadi kalau teman-teman mau tahu
penggambarannya bisa juga pokoknya dicari tahu di buku ini. Selanjutnya yang terakhir adalah kita jadi mengerti bagaimana cara kita bersikap dengan orang yang memiliki karakter tertentu. Jadi buku ini intinya aku recommended banget buat kita yang mungkin pengen tahu gimana sih cara kita nyikapin orang kayak gini. Karena memang manusia itu gak ada yang sempurna ya, kembali sesuai dengan judul buku ini tadi, manusia itu gak ada yang sempurna. Maka dari itu perlu dari diri kita untuk memahami dan mengerti orang lain. Jadi itu ya yang bisa teman-teman dapat dari buku ini. Ternyata Masya Allah banget, intinya teman-teman bakal lebih mengerti bagaimana cara menyikapi karakter orang lain. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada masukan dan pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum